rumput ini kalau dibandingkan rumput IPL jauh belum sempurna. Tapi dibanding match lawan Vietnam, lawan Australia jauh lebih bagus. 2 kali Rafael Struijk itu telat datangnya. Kenapa Rafael Struijk telat? Karena dia harus selalu ikut defense. Sehingga pada saat counter, which is biasanya lewat sayap, jarak yang harus ditempuh terlalu jauh. Kita itu kelabakan dengan main 3-4-3. We cannot hold the ball. Sekali lagi Jepang ini main di gigi 2, bukan gigi 4 tadi. Tapi kita sangat sulit untuk nemu teman di tengah. Ya karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, bersama kami di Bola Nusantara. Kilasan berita tadi, bagaimana Coach Justin memaparkan bagaimana rumput yang digunakan atau lapangan yang digunakan pertandingan kemarin masih jauh dibandingkan dengan Liga-Liga Inggris. Ya jelas lah. Tapi setidaknya kita bangga dengan apa yang tersaji di GBK. Sarana dan prasarana sudah cukup memadai. Kemudian Coach Justin mengulas juga seorang Rafael Struijk yang terlalu masuk ke dalam, melakukan defense, melakukan pertahanan. Itu jelas sudah pasti dilakukan seorang pemain di mana kala timnya dalam keadaan terdesak, dia akan mempunyai naluri untuk ikut bertahan, dan itu wajar. Kalaupun Rafael Struijk tidak berlari ke sana kemari, tidak mengejar bola, tidak melakukan defense, pasti akan jadi problema juga, dan pasti akan mendapat kritikan juga. Serba salah memang seorang pemain. Tapi di sisi lain, Coach Justin ini mengutarakan dan mengatakan bahwasanya Jepang itu masih menggunakan gigi 2. Itu menurut saya pribadi itu berlebihan. Dan secara tidak langsung ini membuat down timnas Indonesia. Karena apa? Menyanjung lawan secara berlebihan dalam konteks sudah dalam keadaan bertanding, itu menurut saya juga keadaan yang fatal. Kita tahu kemarin, kalau memang Jepang itu masih menggunakan gigi 2, mereka tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan pada Kevin Dix. Dia mendapatkan sikutan yang sangat keras. Itu bukti bahwa Jepang bermain ngotot. Sudah pakai gigi 5 dia, bukan gigi 2 lagi. Mungkin Anda para pemirsa juga berpendapat demikian. Oke lah, kita teruskan berita selanjutnya. Gimana pemaparan dari Coach Justin ini? Hola, salam Jasindo. Ya, kekalahan yang sangat pahit, sangat kecewa dengan hasilnya. Tapi gue tidak begitu kecewa dengan permainannya. Dan sebelum gue masuk ke materi, gue mau bahas sedikit tentang rumput, oke? Kalian masih ingat apa yang gue bilang waktu gue bikin video dia tentang di IG gue di GBK? Gue bilang rumput ini kalau dibandingkan rumput IPL jauh belum sempurna. Tapi dibanding match lawan Vietnam, lawan Australia jauh lebih bagus. Dan kelihatan karena sebelum match ditendang banyak netizen kardus itu ngebully. Oke, hanya mereka lihat dari angle dari bawah ada rumput yang keluar dikit, dibilang kalau rumputnya jelek. Padahal di semua match di Liga Inggris pun di semua pun setelah pertandingan selalu ada yang keluar. Apalagi yang bikin gue surprising nih, itu hujan deras. Kalau hujan deras, tanahnya secara tidak langsung agak longgar. Maka dari itu kalau kalian sewa lapangan, gue sering main di Senayan, sewa lapangan, kalau hujan deras dari hujannya banyak, nggak boleh dipakai lapangannya, oke? Karena bisa merusak. Dan surprisingly setelah hujan deras, lapangnya tetap sustain seperti biasa. Dan kalian lihat juga dari permainan nggak ada pengaruh Jepang pun. Timnas kita sama sekali nggak ngaruh, bolanya tetap ngalir, nggak ada gerakan-gerakan yang aneh. Dan setelah pertandingan pun nggak jauh beda dengan awalnya pertandingan. Jadi
rumputnya memang udah oke. Masih butuh waktu panjang untuk bereksperimen untuk mendapatkan rumput yang mendekati Liga Inggris, karena Liga Inggris jenisnya beda, jenisnya hybrid. Jadi ya tolong kalau lu sebelum kritik pikir dulu ya. Kita masuk ke match. Skor 4-0 itu untuk banyak orang termasuk gue pahit rasanya ya. Sangat kecewa. Karena menurut gue 4-0 itu tidak sesuai dengan berjalannya pertandingan. Oke. Kita lihat sekali-sekali kita ngepres, tapi dengan gampangnya Jepang keluar. Jepang mainnya slow tempo, mereka cari celah. Berapa kali lewat lini tengah, mereka mendapatkan kombinasi. Kita mendapatkan peluang, Ragnar masuk. Si Kevin Dix masuk dari kanan, crossing, Rafael telat. Oke. Terus Arhan dapat. Terus ada berapa lah, 1-2 lagi gue udah lupa. Intinya adalah we create chances, memang gak banyak. Lu pikir Jepang create banyak chances? Babak pertama 2 gol. Terus berapa peluang yang mereka dapatkan? 3 shot, 1 on target mengarah ke Martin Pass, dan 2 gol. This is the difference dengan pemain Jepang sama Indonesia. Pas gue suruh produser gue si Yafet cek, emang Jepang berada di rank berapa sih? Ternyata 15. Jadi mereka itu sempat mengalahkan Jerman 4-1 di Piala Dunia, 2-1 di Piala Dunia, dan friendly 1-4 yang mengakibatkan salah satu dari match itu yang membuat Hansi Flick dipecat. Walaupun bermainnya bertahan ngincer counter, artinya counter ini sangat efektif. Oke. Apa bedanya pemain Jepang? Kan pasti kardus bilang, ya kita juga pemain Eropa, mereka juga Eropa. Hey my friend, mereka itu si Koki yang Koki Ugawa kalau nggak salah yang cetak gol itu main di NEC, itu temennya Calvin Verdong. Minimano main di Monaco. Terus Mitoma main di Brighton, Endo main di Liverpool. Sementara kita Calvin Verdong di NEC, Kevin Dix di Copenhagen, Tom Haye di Almere, Justin U21, si itu di Denders Liga Belgia, Strike di Liga Australia. Beda, main di liga luar beda. Perbedaannya kualitas Jepang dan kualitas kita apa? Perbedaan pemain yang berkualitas dan kualitasnya kurang. Ini Jepang, ini Indonesia. 2 hal doang. 1, akurasi passing. Kalian lihat kombinasinya Jepang itu hampir semua masuk. Jadi kalau nggak salah akurasi passingnya 90%. Artinya 10 kali passing 9 kali bola sampai. Kita 77, which is average di IPL aja minimal 85. Itu baru main normal. Artinya 10 kali passing 7,5 bola masuk, kira-kira begitu. Oke. Jadi akurasi passing mereka jauh lebih bagus. Kedua, membuat kesalahan. Apa yang gue bilang kemarin di preview, pemain kita pasti buat kesalahan. Pemain Jepang juga buat kesalahan. Yang si Ragnar sendirian itu kesalahan. Tapi kesalahannya Jepang tidak diserap sama pemain kita. Itu kembali lagi ke kualitas. Sementara pemain kita buat kesalahan, it says 2 kali, Jakob Scheiru sekali. Semua membuat kesalahan. Own goalnya Hapner, kalau nggak dia own goal itu tetap gol karena ada pemain Jepang di situ. Oke. Pemirsa, menurut si Justinus Laksana ini atau yang akrab disebut Coach Justin, yaitu menganalisakan secara pribadi mungkin ya. Kalau secara keseluruhan kita semua netizen yang ada mungkin agak berseberangan dengan si Coach Justin ini. Masalahnya apa? Dia tadi menyebut bahwasanya rumput sebagian ada yang melembung, ada yang tanahnya agak menonjol sedikit.
itu menurut netizen kardus, mohon maaf, dia tadi menyebut netizen kardus itu menurut saya juga kurang tepat ya, kurang bijaksana, karena apapun, birokrasi apapun di dalam suatu kelompok atau organisasi, baik itu kenegaraan maupun dalam persepak bolaan, birokrasi tetap ada dan semuanya butuh rakyat. Nah, dalam hal ini sepak bola yang dinamakan rakyat itu ya netizen itu tadi. Kenapa? Netizen seburuk apapun dan sebodoh-bodohnya, dia tetap merupakan suatu keanggotaan yang tidak bisa dilepaskan lagi dari sebuah tim dalam negara tersebut. Karena apa? Dari sinilah suatu pondasi, meskipun secuil, itu terbangun. Dari komentar netizen di sana, dari komentar netizen di sini terkumpul, kemudian dijadikan suatu solusi ya untuk mencapai kata mufakat. Nah, itulah apa yang saya katakan tadi, seburuk apapun netizen tetap dibutuhkan. Karena apa? Secuil pondasi tetap diperlukan, yang namanya proses sepak bola tidak gampang. Tapi itulah, dari individu-individu yang lain itu mempunyai persepsi sendiri-sendiri. Tapi kita sebagai manusia yang berakhlak tentunya tidak baiklah, sangat istilahnya itu membuat salah satu masyarakat atau segelintir manusia menjadi down dengan perkataan-perkataan yang kurang elok. Nah, untuk itulah saya sama anda semua, marilah kita bangun timnas Indonesia dengan akhlak mulia. Apalagi kita juga menerapkan doa agar sebagaimanapun timnas Indonesia tetap bisa melaju ke babak playoff agar bisa menyongsong Piala Dunia. Mari kita lanjutkan pemaparan dari Coach Justin ini. Own goalnya Hafner, kalau nggak dia own goal itu tetap gol karena ada pemain Jepang di situ. Oke. Kesalahan yang kita bikinkan langsung di strap. Lihat gol kedua kalau saya itu benar-benar di pojok kena tiang masuk. Itu kualitas. Mereka nggak butuh banyak kombinasi, nggak butuh banyak peluang, but they score goal dan kita tidak. Pertanyaan kalian kan, bagaimana caranya agar bisa menang lawan Saudi? Nah, dari tadi gue ngoceh terus, bikin gue agak panas. Sekarang kita minum yang segar-segar. Kali ini rasanya jeruk nipis. Kalian lihat, Ruby jeruk nipis. Oke? Gue belum bisa tunjukkan satu box karena lagi dipesan, belum datang. Oke? Ini untungnya Ruby pakai manis madu asli, jadi ya yang pahit-pahit jadi manis setelah minum ini. Promosi dia. Solusinya gimana? Kalian lihat, 2 kali Rafael Strike itu telat datangnya. Kenapa Rafael Strike telat? Karena dia harus terlalu ikut defense. Sehingga pada saat counter, which is biasanya lewat sayap, jarak yang harus ditempuh terlalu jauh. Kenapa ini nggak dirubah? Bahwa kita nggak bisa serang lewat sayap, tengahnya nggak ada orang. Jadi kalau gue jadi Sintayong, jangan suruh Rafael Strike. Ini kan dia pasti memainkan Rafael Strike. Walaupun gue bilang dia juga nggak main bagus tadi, tapi bukan dia sendiri. Minimal Rafael Strike bisa simpen tenaganya untuk menyerang. Biarkan satu orang di depan. Seperti Jepang pun demikian, membiarkan satu orang di depan. Ini kita turun semua. Apakah itu berpengaruh 1-2? Ya, itu sangat berpengaruh. Sehingga kalau counternya dari sayap satu orang, minimal ada satu lagi yang membantu daripada cuman sendirian. Yakob Sayuri sekali lewat, dia harus nahan karena dia lihat kagak ada temennya di depan. Mau gimana? Tahan, passing balik, peluang hilang. Bukan salah Yakob, bukan salah Strike. Jaraknya murni terlalu jauh. Gue nggak ngerti kalau lu main dengan 3 back
selalu kebobolan, kenapa nggak coba 4-3-3? Kita punya pemain yang bisa main 4-3-3 kok, ya kan? Minimal apa kalau lu main 4-3-3, tengah lu itu lebih solid, lebih banyak pemain. Tadi Nathan itu keteteran juga. Tom Haye ini bukan pemain yang harus bekerja keras balik. Kita butuh kualitasnya Tom Haye. Kalian lihat tadi crossingnya gila, bener-bener semua, hampir semua itu on person lah, on target lah. Ya. Ini harus bisa dimanfaatkan, bukannya dengan bekerja lebih keras. Mereka bekerja, semua orang punya porsi masing-masing. Kalau lu suruh Tom Haye bolak-balik, nah kualitas dia akan hilang. Kalau main dengan 4-3-3, Calvin Verdong, Rizky Ridho, oke, di sini atau Rizky Ridho dan Itses, Kevin Dix di sini, ya. Main dengan 2 DM, Justin Hubner sama Nathan, depannya Tom Haye. Lu akan lebih banyak peluang untuk menguasai lini tengah karena sayapnya akan maju. Sementara di depan itu bisa come up, bisa tarik ke dalam, sehingga di depan pun lebih banyak opsi. Kita itu kelabakan dengan main 3-4-3. We cannot hold the ball. Sekali lagi Jepang ini main di gigi 2, bukan gigi 4 tadi. Tapi kita sangat sulit untuk nemu temen di tengah. Ya karena itu. Karena ya sistemnya kalau gue bilang. Berapa pemain sih yang ada di squad ini main 3-4-3? Kalau gue bilang nyaris nggak ada. Mungkin Itses, tapi ya mungkin Itses doang. Sisanya main 4-3-3 atau main 4-2-3-1, nyaris nggak ada. Sementara Sintayong nggak mau merubah sistemnya. Jadi kalau ada orang minta maaf ini, itu gue bilang nggak perlu. Ini sudah kita bilang kok, calculated loss. Selisih rank itu 115, selisih 15 sama 130. Sudah gue perhitungkan, cuman sekarang bagaimana kita bisa mencetak menang lawan Saudi. Karena sekarang dengan kekalahan ini, pressure-nya tambah besar. Tapi semua masih di tangan. Beda kita rank 6 dengan rank 2, cuma 3 poin. Kita menang lawan Saudi, sama poinnya sama Saudi. Emang Australia menang? Belum tentu. Jadi semua masih terbuka, ya. Gue harap sih bener-bener bahwa Sintayong akan melihat lagi bagaimana cara memegang bola lawan Saudi dan lebih banyak mengambil risiko demi mencetak gol, karena kita susah cetak gol dan terlalu sedikit pemain di depan. You take risk, yeah, but you have to win. Kita sekarang biasanya dia fokus ke pertahanan kan, sekarang coba fokus ke menyerang dulu deh. Disitulah tujuannya untuk menang, yaitu cetak gol sebanyak mungkin. Jadi boleh kebobolan 3, lu cetak 4 gol, you win the game. Nah, filosofi ini mungkin harus dirubah. Sintayong harus menganut filosofi ini kalau mau lolos. Kalau gue bilang nggak bisa main 3-4-3 sering kebobolan juga kok. Karena kita nggak biasa, pemain-pemain ini nggak biasa. Cuman ya, ini pendapat gue, kita lihat. Untuk gue sih, I don't care Sintayong mau main gimana, make sure kita menang. Dan satu catatan, siapa yang bermain jelek? Justru pemain yang kita selalu bermain bagus di timnya, di timnas, hari ini jeblok, yaitu Itses. Pas juga nggak begitu bagus. Sayuri lumayan bagus, Strike kerja keras, Ragnar so-so, Kevin Dix lumayan bagus, Verdong ya nggak begitu kelihatan juga. Karena kalau gue bilang sistemnya, but that's okay, karena kita menang bersama, kita kalah bersama. Pemirsa, yang namanya pertandingan sepak bola, blunder itu ada sesuatu yang wajar. Tapi memang kalau bisa itu harus ditekan. Blunder yang dilakukan oleh Justin Hubner, kalaupun tidak ada Justin Hubner melakukan blunder itu, pasti itu terjadi gol juga. Karena memang di sisi Hubner telah berdiri pemain Jepang
yang siap menceploskan bola ke gawang. Saya setuju dengan Coach Justin barusan, tapi di lain sisi mengenai soal Sintayong yang menerapkan 3-4-3 yang kurang efisien, itu juga masuk akal. Karena apa? Sistem yang diterapkan oleh STY kepada para pemain 3-4-3 ini, sistem ini kurang bisa berjalan karena memang si para pemain ini tidak bisa menjalankan sistem tersebut. Nah, maunya Coach Justin ini kenapa sistem itu tidak dirubah ke 4-3-3? Itulah pemaparan dan pengamatan dari seorang pelatih Coach Justin. Tidak terlepas dari itu semua, soal pengamatan dari satu orang ke orang lainnya pasti akan berbeda pula. Nah, inilah yang dinamakan kemajemukan, inilah yang dinamakan birokrasi. Kita harus saling introspeksi diri, saling mawas diri, dan bersikap dewasa. Itulah para pemirsa kilasan berita kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua yang telah menonton tayangan kami. Saya usahakan dan saya doakan agar Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.